Nah, ini kita coba nggih, untuk kendalanya itu seperti apa nggih. Kita masukkan tegangan, lalu kita nyalakan. Nah, seperti ini nggih. Stepper nyala sebelah dan LED indikator itu nyala sebelah. Oke, langsung kita matikan. Nah, jadi seperti itu nggih. Stepper ini melotot sebelah. Oke, boleh. Lanjut kita tangani. Oke bosku, info hari ini guys, kedatangan Pasa 2 HH10.000 dari Banter Power guys. Untuk dari kitnya ini terlihat masih baru guys, belum lama. Cuma di sini sudah terlihat sudah dibabat guys, dibabat entah kenapa, mungkin nggak ketemu, maka dari itu mungkin dilepasin atau disempelin satu persatu. Nah ini untuk kendala kata orangnya itu final sempat mati, ada beberapa yang mati. Dan ini sudah tinggal beberapa saja, lantas kita lakukan pelepasan sekalian gitu. Ini untuk sisanya, karena untuk memastikan saja bahwasannya finalnya masih dalam kondisi yang bagus. Sebenarnya untuk final tidak perlu dilepas, itu tidak perlu sebenarnya, tapi apabila ada keraguan ya boleh saja, sah-sah saja untuk melepas final. Oke, untuk kit ini sebenarnya sudah kita lakukan pengecekan untuk komponennya. Ini terlihat masih aman ya, untuk di bagian atas atau area sini. Untuk dioda TR seperti ini yang kecil 551 5401 ini sudah kita lakukan pengecekan. Nah, di sini ini juga sudah kita lakukan pelepasan. Ini harusnya MPSA dan 42 dan 92 ini dipasang 5401 dan 551. Sebenarnya tidak masalah, hanya saja tadi komponennya itu dirasa kurang bagus, okay? Dirasa kurang bagus, maka dari itu kita lakukan pelepasan sekalian dan kita nanti akan ganti dengan MPSA original. Ini on semi, okay? Ini lebih bagus, jauh lebih bagus. Nah, untuk komponen untuk kelas A seperti ini, intinya kalau main Hexfall, kelas A kan biasanya Hexfall, okay? Itu usahakan untuk memakai komponen yang bagus, setidaknya di atas standar, okay? Jangan di bawah standar. Dan ini tadi juga sudah tak lakukan penggantian dioda 2 ini. Ini harusnya FR207 dipasang 1N4007, itu dengan kualitas yang kurang bagus juga, okay? Ini biasa, bukan yang bagus. Yang bagus seperti ini. Ini kita lepas sekalian, kita ganti FR207 yang original, okay? Lalu setelah itu ini belum ketemu untuk penyakitnya. Sebelum kita memasang di sini, kita lakukan pengecekan dulu, okay? Untuk tadi kan katanya stepper nyala sebelah, jadi intinya cuma seperti itu kata yang punya, dan TR ada beberapa yang sudah mati. Oke, kita langsung ke TKP saja. Di sini area sini sudah kita lakukan pengecekan, di area atas, bahkan di area protek pun kita juga lakukan pengecekan tadi. Itu aman, masih terlihat aman untuk
dioda sini mur ini masih terlihat aman. Untuk MOSFET tidak ada yang short ini. Oke, untuk MOSFET ini juga aman. Tadi juga sempat satu saya lepas, sama saya pasang lagi. Saya ada kecurigaan tadi karena nilainya sedikit mencurigakan, namun ketika kita lepas itu aman. Maka dari itu saya pasang lagi. Untuk yang ini tadi udah kita pasang lagi. Lanjut untuk TR bagian driver ini belum kita cek nih. Untuk IC juga tadi sudah kita lepas, kita cek itu masih aman. Oke, jadi di sini kita lakukan pengecekan di tab-nya. Oke, ini aman. Ini juga aman deh. Dan ini kapasitor juga tidak dipasang karena tidak ada nilainya, mungkin beliau tidak tahu harus dipasang berapa. Maka dari itu ini tidak dipasang. Ini biasanya dipasang di 221 atau 271 atau bahkan 331 PF. Oke. Terus untuk bagian sini kita coba cek. Oke, di sini aman. Sini juga aman. Nah, untuk begini kita bolak-balik saja lur. Kita bolak-balik enggak masalah. Selama tidak ada yang short seperti ini, itu jangan dilepas dulu. Nah, ini di arah sini yang terlihat short nih. Ini harusnya tidak boleh berbunyi seperti ini. Oke, langsung saja kita lepas. Lalu setelah kita lepas, kita lakukan pengecekan apakah betul di sini short tadi dari kaki basis ya. Nah, betul sekali. Ini terjadi short nih atau konslet. Nah, bolak-balik pun sama. Ini sudah dipastikan tewas. Di multitester itu terbaca 0. Nah, seperti itu. Nah, ini baru dikatakan short guys, atau seperti ini tadi. Nah, itu kan 0, berarti ini short guys. Lanjut di sini langsung aja kita carikan ganti, lalu kita pasang di MPSA nya. Oke, kita gunakan JE nggih. Dan di sini pun untuk TR drivernya itu saya rasa juga kurang bagus nggih. Dengan TR seperti ini itu kurang recommended nggih. Seperti ini. Nah, hampir semua. Kalau saya itu juga wajib memakai seperti ini. Harganya pun jauh berbeda. Nah, untuk mempersingkat waktu kita pasang di atas saja. Nanti setelah fix baru kita rapikan. Dan ini PS nya kita pasang.
Oke, sudah. Jangan lupa kalau ada yang nempel itu dibersihkan terlebih dahulu gitu. Oke, jika dirasa seperti ini, nah tadi kan udah semua dicek ini. Untuk area atas sudah, tidak, pad sudah, dan area driver. Sorry deh, rontok ya. Nah, biar nggak pusing, ngopi dulu lor. Alhamdulillah. Lalu kita empakkan dulu untuk satu batang. Nah, ini kan nggak ada TR-nya gitu. Ini bisa kita pasang satu dulu, nggak apa-apa, tidak masalah. Satu dulu kita pasang kanan kiri, oke. Karena di sini kita punya alat eksternal, final eksternal, jadi kita pasang di sini. Kita pasang langsung. Ini final deh, ini TR final. Lalu kita coba masukkan tegangan. Nah, untuk tegangan di sini kita memakai kecil nih, di bawah 100 volt untuk voltnya. Jadi kita jumper untuk R-nya 47-nya kita paralel nih. Kalau supply-nya sesuai di atas 100 itu enggak apa, enggak perlu di jumper seperti ini. Ini karena kita memakai di bawah 100 volt. Oke, jika sudah, kita masukkan tegangan saja. Jangan sampai terbalik loh ya. Jangan sampai terbalik, nanti malah tambah ngeluh. Sebaiknya dicek dulu masang tegangan. Nah, jika dirasa seperti ini, kita bisa colokkan. Nah, oke, stepper sudah padam ya. Stepper sudah padam. Namun LED indikator on yang ada di bagian driver ini satu nggak nyala. Padahal untuk pengecekan bagian komponen aktif terutama itu semua masih bagus, oke. Masih dirasa bagus. Tidak memastikan bagus, namun dirasa bagus. Kesimpulannya, jika seperti ini, kita matikan dulu. Kita buang tegangannya. Nah, ketika kita buang tegangan, harusnya LED ketika sudah mau habis itu dua-duanya nyala. Dan ini sebelah sini pun nggak nyala, gitu. Sebelah sini pun nggak nyala. LED on driver, bagian driver ini nggak nyala, dan LED stepper sebelah itu nggak nyala di bagian main, gitu. Di bagian main semua. Di sini kita coba cek untuk LED indikatornya. Kita lepas dulu. Kita coba cek LED-nya. Kita bisa memakai skala dioda, namun tidak semua tester multi tester kok dibolak-balik itu bisa menyalakan sebuah LED nggih. Kita cobakan sebelumnya.
Oke, jadi skala dioda di multiester kita, nah untuk kaki pendek kita taruh di perf hitam, kaki panjang kita taruh di perf merah. Nah, maka dia akan nyala. Jadi kalau udah nggak ada kakinya atau kakinya sama, ini untuk yang kecil ini plus, okay. Yang kecil plus, yang lebar ini negatif. Kita cek biar kelihatan sini, guys. Nah, seperti ini. Tadi yang nggak nyala ini, guys. Nah, nyala ini kita cari di bagian positif dan negatifnya. Positif sebelah sini. Nah, ini nggak nyala loh. Untuk sebelahnya kita coba cek. Nah, itu nyala ya. Untuk sebelah ini nyala, namun yang sebelah sini nggak nyala. Nah, sebelah sini nggak nyala deh. Terus untuk bagian steplernya sekalian, plusnya di bagian sana, deh, bagian kiri. Kita coba cek. Sebelah sini nyala. Nah, yang sebelah sini, nah yang sebelah sini nggak nyala loh ya. Sebelah sini nggak nyala. Oke, ini sudah dipastikan bahwasannya lednya mati ini. Sudah pasti ini. Oke, kita coba lepas. Nah, untuk melepas sebuah komponen di PCB double layer itu nggak perlu disedot nih, nggak perlu disedot pakai sedotan untuk timahnya, langsung kita solder dan kita tarik. Sedikit susah. Ini nyempil, tempatnya nyempil. Nah, coba. Terus tadi sebelah sini. Oke, sudah. Ini coba kita cek dengan seperti ini ya. Kita coba cek saja. Nah, mati loh ya, mati. Nah, kalau ini kan nyala. Nah, nyala kan. Terus yang ini, nah ini juga mati, tewas bro. Ya, langsung kita ganti. Jangan sampai terbalik. Kok nggak nyala nih, bingung. Oke, sudah, tinggal kita solder.
Oke, sudah, kita pasang kembali ya. Kita masukkan tegangan. Oke, sudah, kita nyalakan bolo ya. Kita nyalakan, jangan lupa di seri pakai bulang. Nah, harusnya seperti ini nggih. LED dua-duanya nyala. Namun yang sebelah sini redup nggih, nanti kita ganti sekalian biar sama nyalanya. Jika seperti ini, coba kita cek untuk DCO nya apakah aman. Oke, biar kelihatan loh. Nah, 0,3 mV ini masih bagus. Nah, berangsur turun. Coba kita cek biasnya di 400. Nah, oke, gini aja dulu nih. Lalu kita masukkan untuk inputnya. Nah, sinyal sudah masuk nggih. Sinyal sudah masuk. Nah, sinyal masuk nggih. Kita masukkan protek. Dan speakernya sekalian gitu. Speakernya kita masukkan. Untuk KSD nya yuk nggak dipasang juga nih. Oke, sudah on, kita nyalakan. Nah, ini ada sedikit dengung ya, nggak usah panik lor. Karena apa? Ini dengung karena tegangannya kurang ya. Tegangannya itu kurang besar atau cuma main setengah gelombang. Apabila disuplai dengan voltase sesuai, ini nanti akan sembuh. Jadi tidak perlu panik. Oke, jika dirasa seperti ini, kita coba buka untuk potensialnya. Oke. Sudah aman ya. Kalau masalah dengung itu enggak perlu khawatir. Ini bisa dipastikan kalau tegangannya sesuai, ini pasti sembuh. Karena tegangan terlalu kecil. Coba kita cek lagi untuk DCO nya.
DCO-nya di 0,2 milivolt. Ini masih tergolong bagus nih. Ini nanti bisa disesuaikan, yang penting kitnya nyala terlebih dahulu. Oke, jadi untuk permasalahannya itu selesai guys, sudah selesai. Cuma ini saja tadi yang tewas, KSE 340 sudah kita ganti. Terus 5401 yang harusnya MPSA ini udah kita ganti karena ini juga kurang bagus loh ya. Terus untuk LED mati 2. Oke, jadi itu saja loh guys, sangat mudah sekali. Nah, oke, kita coba cek untuk sinyalnya ya. Sampai respon di berapa Hz. Coba kita, nah ini dari 20 kilo nih, dari 20 kilo. Nah ini 20 kilo itu udah mulai menggelembung ya. Sudah mulai menggelembung untuk sebelah sini. Apabila sampai klip ya, atau sampai cacat menggelembung, coba kita turunkan 16 di 10 kHz. Nah, kita buka sampai mulus saja. Kita turunkan lagi, coba sampai coba di 100. Nah ini 100 masih 100 ya. Kita turunkan untuk volumenya. Malah coba di 10 kilo 10 Hz maksudnya 10 Hz. Nah 10 Hz sudah nggak respon lor, protek malah. Kita coba naikkan di 20. Jadi 30 itu masih bagus. 20 sudah mulai mengkeriting ya. Sudah mulai mengkeriting. Coba ditaruh di 200 saja. Nah. Oke, kit sudah normal. Oke, jadi lor itu seperti itu. Oke, jadi seperti itu aja nggih. Sekian untuk videonya kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo ditanyakan di kolom komentar nggih. Nanti sebisa mungkin atau kalau ada waktu kita balas satu persatu. Oke, sekian videonya untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.